Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Mimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang terhormat guru pengampu tafsir yakni Ustadz Ahmad Nidhomi, dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, yang selalu mensupport saya, dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Kembali lagi kepada saya, Feni Nita Aulifia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang haramnya khamr dan judi. Langsung saja kita masuk pada intinya. Bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 209 sampai 220, yang di dalamnya terdapat hukum khamr dan judi, yaitu dosa yang besar. Kemudian yang kedua, infak. Apa yang harus diinfakkan? Yaitu kelebihan dari yang diperlukan. Kemudian tentang anak yatim. Bahwasanya memperbaiki keadaan mereka adalah sebaik-baiknya, dan jika mempergauli mereka, maka ingatlah bahwasanya mereka adalah saudara-saudaramu. Langsung saja pendapat-pendapat imam-imam. Satu, Imam Ahmad Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar pada surat Al-Baqarah ayat 209, An-Nisa ayat 43, Al-Maidah ayat 91. Diterangkan bahwasanya kesulitan dalam mengatur harta anak yatim. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Jair atau Bari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam surat Al-An'am ayat 152, An-Nisa ayat 15, dan Al-Baqarah ayat 220, yang di dalamnya menjelaskan tentang pembalasan tentang dulu bagaimana cara mengatur hartanya anak yatim. Langsung saja ke kandungan hukum surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi innama harrama rabbiyal fawahisha al-ayah. Di sini diterangkan bahwasanya khamr dan judi adalah perbuatan dosa yang besar dan perbuatan yang keji. Kemudian mayoritas ulama mengatakan bahwasanya khamr bukan hukumnya bukan haram, hanya saja mencela, sebab orang-orang masih banyak yang mengkonsumsinya. Kemudian apakah khamr dan judi itu memabukkan, dan apakah yang memabukkan adalah khamr? Ini ada 3 pendapat. Dari hadisnya Ibnu Umar, setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian kedua yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khamr itu ada 2 bahan, yakni kurma dan anggur. Kemudian ada redaksi dari Anas
berkata bahwasanya khamr terbuat dari 5 bahan, yaitu anggur, kurma, gandum, syair, dan jagung. Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwasanya semua yang memabukkan itu adalah khamr. Kemudian lanjut pada apa hukum perjudian? Imam Syafi'i telah berpendapat bahwasanya bermain catur itu bukan hal yang haram, dengan syarat jangan sampai kamu lalai dalam sholat, kemudian meninggalkan ibadah lainnya, dan jangan sampai kamu menimbulkan perkelahian. Maka jika kamu bermain catur kemudian kamu meninggalkan ibadah, yakni sholat dan selainnya, maka kamu haram bermain catur. Kemudian hikmah dari ini semuanya yaitu bahwasanya Allah berkata dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan perkelahian dan kebencian dengan meminum khamr, maka jangan sampai kamu melakukannya, dan kamu jika melakukannya maka sudah terbengkalai oleh setan. Kamu ikuti petunjuk setan. Allah itu sayang kepada makhluknya, makanya kita itu harus menjauhi larangan-larangannya, ya seperti meminum khamr, berjudi, maka jangan dilakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah agar kamu mengingat Allah serta menjalani perintah-perintah Allah. Kemudian kamu harus memperdulikan anak yatim. Jangan sampai kamu mencaci makinya, memusuhinya, rangkul mereka. Kemudian sayangi mereka, karena mereka termasuk saudara-saudara kita. Sudah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.